Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Persediaan beras masih aman kan? Di video ini aku akan melanjutkan episode ke-7 anime berjudul Sakura Sou no Pet na Kandojo. Di episode ke-6 kemarin, tugas mengurus Shina sudah dikembalikan lagi ke Kanda ya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Simak terus videonya ya. Cerita dimulai dengan Yuko, adik Kanda, menghabiskan waktu libur musim panasnya dengan menyusul Kanda ke Sakurasou. Kanda sendiri tidak bisa pulang dikarenakan ingin menyelesaikan desain gamenya dan mengurus Shina. Saat Yuko membuka pintu Sakurasou, saat itu pula bertepatan dengan Shina yang sehabis mandi, hanya memakai handuk dan sedang dikejar Kanda karena belum memakai celana dalam. Kanda berlari tanpa sadar bahwa di lantai ada kulit pisang yang membuatnya terpeleset dan menabrak Shina, dan semua itu tidak luput dari penglihatan Yuko yang membuatnya salah paham. Di kamar Kanda, Yuko terlihat menatap Shina saat Shina beranjak ke depan kipas angin dan bertingkah absurd dengan mengatakan, "Kami tidak datang dengan damai." Yuko terlihat memusuhinya. Kanda bermaksud menelpon ibunya dan menanyakan kenapa Yuko bisa berada di Sakurasou. Ibunya berkata Yuko menanyakannya, dan ibunya justru menjawab Kanda tidak pulang karena ingin bersenang-senang dengan banyak cewek di Tokyo. Maka dari itu, Yuko yang mengidap brother komplek ini nekat menyusul Kanda dengan beralasan kepada ibunya bahwa dia ingin bertanya-tanya seputar SMA, dan ibunya menyuruh Kanda menjaga Yuko lalu menutup teleponnya. Shina tiba-tiba bertanya kepada Kanda, "Siapa anak ini?" Kanda mengatakan bahwa dia adiknya. Lalu Yuko balik bertanya, "Siapa cewek ini?" Kanda menjawab teman sekolah, tapi Shina dan Yuko justru berdebat, dan Shina mengatakan bahwa Kanda adalah pemiliknya, yang tentu langsung membuat Yuko salah paham. Di lain tempat, Misaki sedang belajar mengemudi, tapi dia justru mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh yang membuat sang pelatih ketakutan. Aoyama pulang dari bekerja dan melihat Kanda dipeluk oleh Yuko, yang membuat Aoyama salah paham. Kanda menjelaskan bahwa Yuko adiknya, lalu Aoyama mengajak perkenalan Yuko, tapi Yuko justru mencurigai Aoyama dan mengajak Kanda kembali ke rumah karena melihat di Sakurasou terlalu banyak perempuan. Kanda menyangkal dan mengetuk dinding pembatas kamar Ryonosuke untuk membuktikan bahwa masih ada penghuni laki-laki di Sakurasou. Ryonosuke yang merasa terganggu mengirim pesan melalui Maichan yang dikira Yuko cewek juga. Lalu Yuko menyeret Kanda sampai di lorong, ternyata banjir karena keran di kamar mandi bocor. Kanda menambal kerannya dan sedikit berdebat dengan Yuko. Tiba-tiba Shina datang dengan memegang perutnya dan berkata, "Kurasa sudah saatnya," yang membuat Yuko salah paham, padahal yang dimaksud adalah waktu makan malam. Di tempat makan hanya Misaki yang belum pulang, lalu mereka makan sambil mengobrol. Kanda mengambil sebuah nasi yang menempel di pipi Yuko dan memakannya. Shina yang melihat hal itu ikut menempelkan nasi pada pipinya, tapi justru yang mengambil Aoyama dan berakhir dengan Shina dan Yuko yang menempelkan nasi ke pipi mereka berdua. Kanda ke depan dan memeriksa kotak surat. Dia sedang menunggu surat pengumuman dari kompetisi desain game yang dia kirim kemarin. Kanda kembali ke kamar saat tidak menemukan surat di kotak itu. Shina, Aoyama, dan Yuko berkumpul di kamar Kanda. Shina sedang menggambar, Aoyama belajar, dan Yuko bermain game. Kanda bertanya pada Yuko, apa yang ingin ditanyakan tentang SMA? Yuko menjawab bahwa itu hanya alasan agar dia diizinkan ke Sakurasou. Yuko ingin dimanja Kanda. Lalu tiba-tiba Yuko berinisiatif mengajak Kanda kencan, yang membuat Shina dan Aoyama juga menginginkannya. Jadilah mereka berempat jalan-jalan ke beberapa tempat wisata. Yuko dan Shina yang tidak mau mengalah satu sama lain menggandeng tangan Kanda di kiri dan kanan. Kanda menyuruh Shina melepaskan pegangannya. Shina membantah dengan mengatakan dia akan melepaskannya jika Yuko juga melepaskannya. Begitu pula jawaban Yuko. Kanda jadi jengah sendiri. Tiba-tiba Aoyama juga ikut-ikutan menarik kaos bagian belakang Kanda. Dia beralasan dia takut tersesat karena bulan ini belum membayar tagihan teleponnya.
Mereka bersenang-senang bersama, mulai dari berfoto bersama, menikmati street food, meramal, dan berdoa. Kanda berdoa agar desain gamenya lulus seleksi. Yuko berdoa agar Kanda tergila-gila padanya. Kanda juga berdoa agar kekonyolan adiknya menghilang. Aoyama mendoakan desain game Kanda. Sedangkan Shina berdoa ingin makan kue lapis dan susu. Setelah berdoa, mereka berempat justru terpisah. Kanda dengan Aoyama, Shina dengan Yuko. Kanda tidak bisa menghubungi Yuko dan Shina karena handphone mereka tertinggal. Yuko yang sudah panik mulai menangis, sedangkan Shina dengan santainya mengambil jualan manisan apel tanpa membayar. Yuko dan Shina berhenti dan duduk di sebuah tangga. Shina dengan percaya dirinya menenangkan Yuko. Dia yakin Kanda akan menemukannya, karena Kanda yang bertugas mengurus Shina. Kadang aku heran dengan rasa percaya diri Shina yang kelewat tinggi. Dan setelah mengatakan hal itu, dari kejauhan mereka melihat Kanda. Kanda menghampiri Yuko, tapi dihadang oleh penjual manisan apel yang belum dibayar Shina tadi. Akhirnya mereka berempat bisa pulang bersama. Paginya, Yuko berpamitan pulang dan mengatakan akan mendaftar ke SMA Swimei. Dia ingin ikut Kanda dan diurus Kanda seperti Shina. Yuko memperingatkan Aoyama untuk tidak mendekati Kanda. Dia memaklumi Shina karena Shina memang bermasalah, sedangkan Aoyama yang hebat dalam apapun tidak boleh bergantung pada Kanda. Sedangkan di lain tempat diperlihatkan Misaki yang sudah mendapatkan SIM setelah menyiksa pelatihnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.